senang dengan pertanyaan, apalagi yang terakhir, apakah money game ini legal. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama dulu, idealnya apa yang harus dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif terkait dengan hal ini karena begitu marak money game. Tentunya kalau harapan kami adalah perlunya pembuatan sebuah perangkat hukum terkait dengan money game ini. Nah, tentu perlu ada dorongan dari bawah karena saya kira legislatif terutama pembuat undang-undang ini begitu banyak undang-undang yang harus dibuat. Mana yang harus diprioritaskan? Apakah money game ini sudah menjadi sebuah prioritas atau tidak? Nah, kembali kepada publik, karena kan mereka wakil-wakil kita. Tentu kita yang harus mendorong kalau kita anggap itu sesuatu yang sudah sangat akut dan penting untuk dibuat aturannya. Kemudian, yang kedua, kita harapkan bahwa pada saat aturan-aturan terkait dengan money game itu dibuat, harus betul-betul tersurat, tidak tersirap dalam bahasa-bahasanya. Seperti yang saya katakan tadi, di pasal 9 Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014, dijelaskan bahwa pelaku distribusi dilarang mendistribusikan barang dengan skema piramida. Tapi penjelasan pasalnya membuat jadi membingungkan. Karena skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Loh, kenapa kalau dia mengatakan seperti itu tidak usah diucapkan sekaligus di depan bahwa dilarang bentuk skema piramida. Sebut aja, dilarang melakukan pendistribusian barang tanpa ada barang. Atau segala macam tanpa perlu ada penjelasan-penjelasan model seperti itulah yang tadi yang akhirnya membingungkan. Sehingga kalau ada pembuatan undang-undang, kita butuh sebuah undang-undang yang betul-betul tersurat, mudah dipahami oleh para penegak hukum. Kemudian juga harus memberikan satu hukuman yang berat terhadap para pelaku kejahatan money game. Kenapa? Karena ini berbahaya, ini bisa merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat. Mereka orang-orang kecil yang sudah hartanya terbatas, kemudian harus menjual, menggadaikan sampai hutang, karena dia berpikir bahwa setelah ini mereka bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berlimpah. Nah, apalagi pelakunya dia adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat yang hanya menumpuk harta-hartanya saja sebenarnya. Nah, sehingga ini harus diberikan hukuman yang tinggi. Nah, itu yang tentu perlu kita harapkan. Idealnya seperti itu. Tapi perlu adalah dorongan. Nah, mungkin saya juga ingin menyampaikan atau ingin menantang kepada rekan-rekan webinar hari ini untuk bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan money game ini, supaya bisa kemudian nanti penelitian-penelitian ini bisa dilempar kepada legislatif kita, eksekutif kita, untuk bisa diketahui persoalan-persoalan money game itu seperti apa. Penelitian ini kita harapkan bisa sampai masuk kepada masyarakat-masyarakat yang dirugikan, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Ini perlu dilakukan, ini tentu tantangan juga, karena ini tidak bisa berhenti di satu pihak. Ini perlu semua sektor, semua lini untuk bergerak untuk mengatasi persoalan ini. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah money game ini legal? Nah, ini juga yang saya cukup kagetkan, karena ada beberapa yang legal. Nah, ini agak unik. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, mereka bisa dengan mudah mendaftar di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, karena dianggap bahwa bukan skema piramida kita undang-undangnya tidak seperti itu. Walaupun dulu APLI di tahun 2001 membuat tulisan-tulisan melarang terkait dengan model-model skema piramida, model-model piramida pada tahun 2001. Nah, mereka mendorong undang-undang itu lahir. Nah, cuma pada saat undang-undang lahir, kok kenapa skema piramidanya itu tidak muncul, bukan bentuk-bentuk piramida yang kita pikirkan. Nah, kemudian beberapa juga kemudian mereka mendapatkan SIUP-L, surat izin usaha penjualan langsung, ya, sebagai orang untuk berdagang langsung, khususnya untuk money game tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada saja yang legal. Jadi hati-hati bicara masalah legalitas. Makanya saya tadi sampaikan bahwa para pelaku kejahatan ini pasti akan mensiasati aturan-aturan yang ada. Mereka akan bermain di sela-sela peraturan-peraturan yang ada. Crime is shadow of civilization. Jadi kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Mereka akan mencari ruang-ruang untuk itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa bisnis harus mengenal 3 hal. Tidak hanya mengenal hanya hukum, bahwa mereka legal secara hukum. Tidak hanya bicara masalah bisnis sekedar menguntungkan, tapi juga bisnis juga harus bicara masalah etika bisnis. Mereka harus saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain, dan juga intinya harus jujur dalam berbisnis. Demikian jawaban saya.